Kata Gerald van den Burg setelah masuk tim kepelatihan timnas Indonesia. Loh kan, makanya gak sombongin Piala AFF, nestapa juara Piala AFF 2024, Vietnam kebingungan. Akhirnya tanggal sumpah WNI oleh Romeni sudah ditentukan, ini dia tanggalnya. Alex Pastor sampai kegirangan usai tahu soal ini. Nah Sobat Kamus Bola, itulah 3 headline yang akan kita bahas kali ini. Dan yuk kita simak selengkapnya. Gerald van den Burg akan bergabung ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Dia akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas senior. Selain itu, tugas utama Gerald adalah memimpin timnas U23 Indonesia yang membawa misi bisa tampil di Olimpiade 2028. Mantan pelatih FC Eindhoven itu juga akan menjadi penghubung antara timnas U17 Indonesia dan timnas U20 Indonesia agar tercipta kesinambungan. Gerald van den Burg menjelaskan menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah hal yang spesial. Menurutnya ini adalah momentum penting untuk memberikan segalanya di skuad Garuda. Apalagi tim ini dalam masa transisi untuk menunjukkan tajinya di sepak bola dunia. Saya sangat bangga atas kesempatan ini. Saya memberikan segenap hati saya, kata Gerald van den Burg. Pelatih berusia 60 tahun ini melanjutkan bahwa bisa bekerja sama dengan Patrick menjadi sebuah tantangan. Namun dia percaya pelatih kepala timnas Indonesia ini bisa memberikan perubahan besar. Ini juga yang menjadi alasan akhirnya dia bergabung dengan jajaran pelatih skuad Garuda. Dia sudah tidak sabar untuk bertugas bersama timnas mulai bulan depan. Sepak bola adalah tentang semangat. Memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa. Saya tidak sabar untuk datang ke Indonesia, tutupnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Gerald adalah pilihan terbaik saat ini. Menurutnya, sosok tersebut akan memberikan kontribusi maksimal pada kemajuan sepak bola di tanah air. Dia berharap hadirnya pemain legenda Belanda tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pengalaman Gerald akan menjadi faktor terutama dalam menemukan pemain-pemain muda potensial di timnas. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain. Kami sangat senang ia mau bergabung dan berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan sepak bola Indonesia. Demikian dikatakan Erick Thohir. Sementara itu, Timnas Vietnam tengah kesulitan mencari lawan untuk mengisi jadwal di FIFA Matchday Maret 2025. Status juara Piala AFF 2024 tak berguna. Timnas Vietnam sedang kebingungan mencari lawan tanding untuk FIFA Matchday Maret 2025 padahal berstatus juara Piala AFF 2024. Rencananya, Vietnam akan melakoni laga persahabatan melawan Myanmar pada 29 Maret mendatang di Stadion Binh Duong. 4 hari sebelumnya, skuad asuhan Kim Sang-sik lebih dulu bertemu Laos di laga pembuka kualifikasi Piala Asia 2027. Meski begitu, Vietnam baru mengumpulkan 1 pertandingan untuk FIFA Matchday Maret tahun ini, padahal mereka butuh banyak poin. Poin untuk mendongkrak atau sekadar mempertahankan posisi mereka di ranking FIFA. Saat ini mereka duduk di peringkat ke-114 dunia. Akan tetapi, media lokal setempat menyebut bahwa Vietnam saat ini tengah kesulitan mencari lawan yang lebih berkualitas dari Myanmar. Status juara Piala AFF 2024 seperti tak menolong mereka, mengingat banyak tim berkualitas sedang sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk timnas Indonesia, skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 pertandingan kualifikasi melawan Australia 20 Maret dan juga Bahrain 25 Maret. Timnas Vietnam punya jadwal kosong di FIFA Matchday. Mengapa VFF tak bisa mengundang tim top Asia untuk laga persahabatan? VFF berencana mencari lebih banyak lawan persahabatan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin yang bisa didapat. Namun, Vietnam justru kesulitan untuk mendapatkan peluang bersaing dengan lawan yang lebih berkualitas saat ini, tulis Soha.vm. Menurut media Vietnam ini, sebenarnya ada beberapa tim yang bisa mereka jajaki untuk laga persahabatan. Namun, karena faktor geografis membuat tim-tim itu kemungkinan tidak akan menerima tawaran dari Vietnam. Lawannya dinilai setara dengan Suriah, Lebanon, Tajikistan. Namun karena jarak geografis dan jadwal kompetisi menjadi lawan untuk menerima undangan laga persahabatan tidak akan mudah. Nestapa bagi Vietnam sebagai jawara turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara, tapi kesulitan mencari lawan untuk FIFA Matchday. Bertanding melawan Myanmar tentu bukanlah pilihan, tetapi keadaan yang memaksa mereka harus melakukan demikian. Satu-satunya harapan Vietnam adalah tampil terengginas di kualifikasi Piala Asia 2027 dan lolos ke putaran final. Dengan begitu, Vietnam tak lagi dipandang sebelah mata oleh para lawan dan tidak kesulitan dalam mencari lawan uji coba.
Menarik ya untuk dinantikan, tim mana yang akan menjadi lawan Vietnam di FIFA Matchday Maret nanti? Akankah tim Guadasia? Atau Vietnam akan membiarkan jadwal untuk agenda resmi FIFA ini kosong tanpa laga uji coba? Kita beralih pada berita selanjutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo menyebut calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Oleh Romeni akan diambil sumpah sebagai WNI pada bulan Januari ini. Bulan ini diambil sumpah sementara baru Oleh, kata Menpora kepada wartawan di gedung Kementerian Hukum. Kendati demikian, Dito tidak mengungkap lebih jauh ihwal tanggal pasti pengambilan sumpah yang akan dijalani oleh Romeni, termasuk soal pengambilan sumpah terhadap kandidat pemain naturalisasi lainnya. Oleh Romeni merupakan salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang diproyeksikan kelar dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pemain Oxford United itu juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tinggal mengambil sumpah sebagai WNI. Meski begitu, penyerang 24 tahun itu masih harus mendapatkan persetujuan dari DPR terkait permohonan pindah kewarganegaraan. Jika resmi menjadi WNI, maka Oleh Romeni berpeluang melakoni debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia di Sydney pada 20 Maret nanti. Oleh Romeni merupakan salah satu dari 2 pemain keturunan yang sedang dibidik PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Pemain lainnya adalah Hairo Riedewald. Nama Hairo disebut pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebagai salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. PSSI berharap Oleh Romeni dan Hairo sudah bisa memperkuat Indonesia saat melawan Australia nanti. Dan berita terakhir, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur menceritakan momen ketika Patrick Kluivert memberinya penawaran melatih tim Garuda. Dalam sebuah program acara di media Belanda, Ziggo Sport, Pastur menceritakan ketika kali pertama Patrick Kluivert menghubunginya. Kluivert dikatakan Pastur menawarinya pekerjaan melatih sebuah tim nasional, namun tidak disebutkan negaranya. Patrick menelpon saya dan dia bertanya apakah saya tertarik menjadi pelatih sebuah negara, tapi dia tidak bisa menyebutkan nama negaranya saat itu. Dan kemudian dengan cepat saya mengatakan, ya, tentu saja saya tertarik. Dia bilang saya akan menyukainya, tapi kemudian dia lama tidak menghubungi saya, kata Pastur. Sang pembawa acara kemudian bertanya ke Pastur, apakah kamu berpikir negara seperti Islandia, Finlandia? Pastur mengaku tidak pernah memikirkan tawaran dari Kluivert datang dari negara mana. Mantan pelatih Almere City itu mengaku senang. Luar biasa setelah tahu tawaran itu datang dari Timnas Indonesia. Saya sudah tahu tawaran itu bukan dari Belanda, tapi saya pikir ini benar-benar indah ketika kami sudah dipastikan jadi pelatih Timnas Indonesia. Patrick, Danny dan saya bertemu di sebuah hotel di Amsterdam dan kami bahagia seperti anak kecil karena kami tidak sabar melatih dan kami senang kami terpilih, kata Pastur. Menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia merupakan karir pertama Pastur di luar Eropa. Pelatih 58 tahun itu mengaku tidak sabar menjalani petualangan baru bersama Timnas Indonesia. Tidak, saya belum pernah ke Indonesia. Berdasarkan pengalaman orang-orang dan dari apa yang saya baca, saya membeli buku disebutkan ada sekitar 16.000 pulau, 277 juta penduduk. Tentu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya pikir kegilaan terhadap sepak bola di Indonesia benar-benar fenomenal. Ini akan jadi petualangan sepak bola yang hebat dan juga menjadi petualangan budaya yang baru karena kami akan mengunjungi negara-negara ini, di mana saya belum pernah melakukannya, jadi saya benar-benar tidak sabar, kata Pastur. Debut trio pelatih Belanda bersama Timnas Indonesia akan terjadi saat melawan Australia di Sydney 20 Maret pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sneijder menyebut kombinasi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan didampingi Alex Pastur serta Denny Lansat merupakan komposisi yang hebat. Di sisi lain, Sneijder juga memiliki pandangan bahwa komposisi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala didampingi Alex Pastur dan Denny Lansat merupakan kombinasi yang hebat. Dia memprediksi bahwa Alex Pastur akan mengurus soal taktik, sedangkan tugas utama Patrick adalah mendatangkan pemain keturunan. Buat saya itu sangat simpel, saya paham kenapa Patrick dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang lebih banyak tampil di depan publik. Manajer Patrick Kluivert harus mendatangkan pemain, sementara Alex Pastur akan mengatur strategi di lapangan bersama Denny Lansat. Saya tidak tahu apakah itu benar, namun jika itu terjadi merupakan kombinasi yang hebat, ujar Wesley. Diharapkan kombinasi Patrick Kluivert, Alex Pastur, dan Denny Lansat ini dapat membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya Sobat Kamus Bola, terima kasih Anda sudah menyimak informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya dan juga yang terupdate lainnya hanya di Kamus Bola.